Di dalam Al-Quran, setiap orang yang diuji dengan persoalan kehidupan, itu fitrahnya sudah pasti menginginkan jalan keluar. Aku akan kabulkan apapun yang hambaku minta, sepanjang itu maslahat untuknya. Dan ingat kuncinya, tidak ada manusia yang hidup yang tidak mengalami persoalan, yang tidak punya masalah. Itu mustahil. Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Allah menegaskan, saya sedikit menyingkat apa yang telah dibahas di pertemuan lalu. Walanabluwannakum bisyai. Setiap yang hidup pasti aku akan uji dengan beragam ujian kehidupan. Perhatikan cara menerjemahkannya. Untuk meningkatkan kualitas hambaku melalui ujian itu. Jadi, posisikan ujian adalah sebagai tes dari Allah yang menjadi fasilitas bagi kita untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Itu poinnya. Ragamnya kata Allah bisa banyak. Minal khauf, kadang ada kegelisahan, kekhawatiran akan apapun. Kekhawatiran di rumah tangga, kekhawatiran di pekerjaan, kekhawatiran di kehidupan sosial, dan lain sebagainya. Wal ju', rasa lapar, apapun bentuknya. Wa naqsim minal amwal, harta berkurang. Ada hal-hal yang biasa kita nikmati menjadi tidak kita dapati. Wal anfus, diuji dengan penyakit, sampai ada yang menggoncang jiwa, bahkan sebagian kerabat mungkin yang paling dekat dengan kita meninggalkan kita dan wafat. Wathamarat, ada hasil kerja keras yang telah kita titi sekian lama ternyata diambil oleh orang lain. Wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira. Ternyata desain ujian itu akhirnya kebahagiaan. Jadi kalau kita menjalani semua apa yang Allah ujikan kepada kita itu dengan benar, itu endingnya itu bahagia. Endingnya kebahagiaan, kenyamanan, ketentraman, kedamaian. Jadi desain yang kedua, masalah kehidupan itu disiapkan oleh Allah, bukan ingin membuat kehidupan seorang hamba bermasalah, tapi untuk satu, meningkatkan kualitas kehidupannya. Yang kedua, menghadirkan kebahagiaan sejati yang mengiringi aktivitas hidupnya. Untuk logika yang pertama, supaya mudah dipahami, bukankah setiap anak-anak kita yang belajar di sekolah harus melewati ujian sebelum dia lulus? Bukankah ujian itu parameter untuk menguji kenaikan kualitas pengetahuannya? Maka hukum ini, kaidah ini, logika ini tempatkan pula dalam ujian yang Allah berikan kepada kita. Anggaplah kita menjalani aktivitas kehidupan dan memang itu nyata adanya. Lalu ada tantangan yang dengan itu akan meningkat keadaan diri kita. Bertambah kesabaran, bertambah mentalitas. Semakin keluar air mata, semakin siap kita menghadapi tantangan berikutnya. Dan sudah tidak ada air mata lagi yang dikeluarkan. Karena sudah melewati batasnya. Kemudian akhirnya kebahagiaan. Nah, kita baru bicara tentang awal dan tengahnya di pertemuan lalu. Gimana menuju akhir dengan bahagia itu? Memanage satu persoalan yang orang lihat dengan masalah, kita melihatnya sebagai jalan menuju kebahagiaan. Oke, itu cara pertama untuk kita menyikapi terlebih dahulu. Jadi memosisikan persoalan kehidupan apapun bentuknya. Ya. Kadang selalu disebutnya dengan masalah gitu kan. Padahal Allah menyebutnya dengan tes, ujian. Satu, untuk meningkatkan kualitas hidup. Tadi sudah saya sampaikan, bahkan dari sisi logikanya. Ya, ini macam-macam. Ada yang kaitan dengan intelektual, wujudnya kreativitas. Ibu, teman-teman yang akhwat senang mana? Anak diam atau anak aktif? Aktif. Kalau diam kan gak enak ya. Sini nggak ada aktivitas. Tapi kalau dia jalan sana sini, lompat, lari, nggak diminta lari dia lari, diminta jalan dia lompat, gitu kan?
aktivitas itu bukankah menstimulus orang tuanya untuk banyak melahirkan kreativitas? Akhirnya tahu, bisa mengendalikan emosinya, bisa menata, bisa mengiringi aktivitas. Sehingga mengatur orang yang sudah bisa mengendalikan anak lebih mudah nanti mengendalikan orang tua yang kekanak-kanakan. Jelas ya? Itu contohnya. Ada yang terkait emosional. Ada yang terkait dengan spiritual. Bukankah kalau ada ujian lewat anak, ayah ibunya yang rajin sholat, berdoa, bahkan puasa, dan sebagainya. Bukankah kalau anaknya sering bertanya tentang persoalan, sering mengeluhkan di sekolah, ibunya yang mulai curhat, bapaknya yang mencari solusi, ini meningkat ini semua. Kalau Allah nggak titipkan lewat itu semua, nggak akan mungkin muncul pengalaman-pengalaman yang kadang melahirkan nostalgia di kemudian hari. Ya, ini poinnya. 2, dan ini pasti sifatnya, apalagi di rumah tangga. Saya tanya sebentar, siapa yang ingin rumah tangganya sakinah? Semuanya ya. Dan sakinah itu babnya adalah masalah. Karena sakinah itu ketenangan yang lahir setelah tuntas persoalan itu diselesaikan. Oke. 2, tidak mungkin Allah titipkan ujian berupa aneka persoalan kehidupan kecuali menjadikan ini sebagai jembatan yang mengantarkan pada kebahagiaan. Ini poinnya. Secara teoritis psikologis kita sudah belajar di pertemuan lalu bagaimana menyikapi masalah supaya jadi ujian yang menyenangkan. Itu dulu. Kemarin setelah kita belajar, yakinkan pada diri kita nggak mungkin diuji kalau nggak sanggup, kan? Al-Baqarah 286, selesai kemarin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau ada yang diuji dengan persoalan apapun, katakan pada diri kita, aku yang dipilih, insya Allah sanggup, insya Allah mampu. Itu dulu. Nanti secara psikologis akan ada kekuatan yang tak kita sadari, membuat kita lebih siap menghadapi itu. Itu kaidah Quran. Kedua, inna ma'al usri yusra. Sudah kita bahas ini. Yakinkan pada diri kita, setiap ada masalah, katakan langsung pada diri, pasti selesai. Pasti ada solusinya. Tidak ada masalah yang nggak ada solusinya. 2, kalau ini sudah menyemai dalam jiwa kita masing-masing, jadi sebesar apapun masalah, itu pasti akan jatuhnya ringan. Apalagi kalau dijatuhkan betulan di atas bentangan sajadah. Kan? Itu lebih indah. Itu yang dimaksud Quran surah 12 ayat 85. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Kata Nabi Yakub, aku tuh kalau ada masalah, curhatnya sama Allah. Bukan di media sosial. Dan tidak menyelesaikan persoalan. Anda bikin status, aku nggak menduga ternyata dia begitu. Ya? Tapi nggak ada solusinya gitu. Ya, nggak ada solusinya. Nah sekarang, apa yang tadi kita uraikan telah tuntas kita bahas di pertemuan lalu. Silahkan dilihat kembali, di review videonya. Sekarang kita akan masuk ke sini. Bagaimana memanage persoalan menuju jalan menuju kebahagiaan. Teman-teman, setiap orang yang diuji ada masalah pasti butuh solusi. Dalam bahasa Al-Quran, solusi itu dikenal dengan makhraj namanya. Apa namanya? Makhraj. Pernah dengar makharijul huruf? Oke, makharij itu jamak dari kata makhraj. Makhraj. Makhraj itu jalan keluar. Jadi kalau teman-teman misalnya umrah atau haji, ada lewat jalan di atasnya tulisannya makhraj, jalan keluar. Exit, kan? Nah, di dalam Al-Quran, setiap orang yang diuji dengan persoalan kehidupan, itu fitrahnya sudah pasti menginginkan jalan keluar. Ini saya pengen keluar, ini bahasa kiasan. Ini ada tempat penuh dengan masalah, saya pengen keluar. Apa jalan keluarnya? Apa makhrajnya? Kalau kita keluarkan ayat-ayat terkait dengan solusi dari setiap persoalan yang endingnya kebahagiaan, maka kita akan temukan satu. Quran, surah ke-65. Kita mulai dengan basicnya Quran dulu ya. Supaya nggak bisa didebat gitu. Kalau teori manusia kan bisa didebat ya. Tapi siapa yang mau mendebat firman Allah?
Jadi saya mulai dengan Quran, hadis. Jadi kalau hadisnya didebat, Anda mendebat Rasulullah gitu. Baik. Oke, Quran surah 65 ayat surah At-Talaq. Akhir ayat kedua, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Dan nanti indahnya kenapa ditempatkan di surah At-Talaq. Ya. Bahkan di titik paling nadir pun dari persoalan itu, yang kadang sengketanya, kadang di ujung seakan melahirkan perpisahan dan sesuatu yang tidak diinginkan, itu ternyata masih bisa disisipkan ending yang membahagiakan. Ya, ya kita bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke ujungnya saja, karena kita agak terbatas waktunya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Satu. Oke, kalau saya tuliskan kelihatan ya, insyaallah ya. Dan kalaupun belum tampak secara langsung, nanti bisa direview videonya, jadi bisa terlihat lebih jelas. Saya naikkan ke atas. Waman, ini yang saya highlight dulu. Wa may yattaqillaha. Gini. Ya, kelebihan. Wa may yattaqillaha. Nih, kuncinya ini. Saya kotaki. Baru saya turunkan ke sini. Ya ja'allahu makhraja. Makhraja. Oke, kita temukan kalimat makhraj di Quran. Satu. Waman, saya baca dengan man dulu, tidak saya baca dengan tajwid. Waman. Dan siapapun. Saya agak kurang sepakat dengan terjemahan dan barang siapa. Karena saya cari sampai sekarang nggak pernah ketemu itu barang punya siapa gitu. Barang siapa. Oke. Jadi saya lebih senang menerjemahkan dan siapapun. Dan siapapun. Nah, man ini di dalam bahasa Arab tuh kaidahnya berbunyi begini. Ismun mausulun yadulu 'alal faradiyah. Paham? Tidak. Man konjungsi yang menunjuk kepada objek, kadang subjek, tapi dia menunjuk secara personal, tapi sifatnya luas. Jadi tawarannya berlaku secara personal setiap kita, tapi bersifat terbuka. Jadi kalau ada kata man di Quran, itu Allah sedang berbicara kepada kita, posisikan secara personal. Setiap kita itu sedang dikhitab. Ditawari langsung oleh Allah. Dan tawarannya terbuka. Mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, siapapun. Kalau ini kemudian disandingkan dengan kata makhraj, yang tadi kita sepakati makhraj itu solusi, jalan keluar. Lawan dari solusi, masalah kan? Ujian kan? Jadi satu kata man saja sudah memberikan kesan bahwa tidak ada satu pun di antara kita, bahkan saat ini di ruangan ini, yang tidak punya persoalan. Setiap kita. Tuh, wajahnya udah kelihatan tuh. Setiap kita pasti punya masalah. Kan? Apapun jenisnya. Tapi kata Allah, siapapun Anda, ketika mendapati ujian dari persoalan itu, aku sudah siapkan solusinya. Dan kalimatnya menggunakan ja'ala loh. Ja'ala itu nggak main-main, lekat. Jadi seakan Allah ingin katakan begini, setiap aku titipkan ujian untuk meningkatkan kualitas hidupmu, saat yang bersamaan, ini sudah ada solusinya. Jadi berbarengan dengan itu, ada masalah, ada solusi. Ada problem, ada jalan keluar. Tinggal sekarang, cara kita bagaimana menemukan jalan keluar itu bukan hanya merasakan persoalannya. Jadi diberikan persoalan itu untuk mencari lewat itu solusi yang telah Allah sandingkan tadi. Dan cara mencari itu ujungnya adalah ini, kebahagiaan. Apa jembatannya? Kalau jembatan itu di tengah atau di ujung? Selalu di tengah. Ada dua yang terpisahkan, tengahnya jembatan. Di sini persoalan, di sini solusi. Apa jembatannya? Kita cari yang pertengahan di sini. Waman awalnya, yaj'allahu makhraja, ujungnya. Tengah-tengahnya, yattaqillah. Takwa kepada Allah.
Allah berikan satu kalimat saja yang bila ini diimplementasikan sempurna, maka endingnya bahagia di setiap situasi yang kita jalani. Takwa. Kalimat yang mudah untuk diucapkan dan butuh tantangan ketika dijalankan. Saya tidak ingin mengatakan sulit, karena nggak ada yang sulit yang Allah berikan. Yang sulit itu manusianya, bukan caranya. Oke, jadi kita sudah dapatkan katanya. Kalau ada persoalan, ujian apapun dalam kehidupan, maka kalau ini ingin cepat dituntaskan oleh Allah dan endingnya bahagia, maka solusi pertamanya apa? Takwa. Oke, satu dulu. Dua, apa itu takwa? Karena di sini kita punya dua pembahasan. Topik pertamanya tentang definisi yang jelas apa itu takwa. Yang keduanya kenapa pakai ya di sini. Nanti ini yang di akhir kita akan tutup sebelum kita diskusi. Teman-teman, takwa itu singkatnya, definisi yang paling singkat dan mencakup adalah membangun hubungan baik dengan Allah. Itu cara cepatnya. Wa may yattaqillaha, siapa yang mampu mendekati Allah dengan baik. Oke, sekarang kita terapkan logikanya. Kalau kita punya persoalan, bukankah kita akan berkonsultasi kepada orang yang kita duga mampu menyelesaikan masalah kita? Ya kan? Bukankah kalau Anda punya masalah di handphone, Anda akan datang ke counter handphone? Bukankah kalau ada orang punya masalah di kendaraannya, dia akan datang ke bengkel yang sesuai dengan kendaraannya? Oke, artinya kita akan merujuk kepada objek itu ketika dipandang dia mampu menyelesaikan masalah yang kita hadirkan. Sekarang, pertanyaannya, siapa yang mampu menuntaskan dan maha memiliki solusi dari semua masalah yang ada di muka bumi? Bukankah Allah? Bukankah yang punya solusi Allah? Yang punya harta Allah? Yang punya ilmu Allah? Karena itulah kita sering minta kan? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pertanyaannya, apakah setiap yang meminta itu punya hubungan baik dengan Allah? Anda punya masalah. Lalu Anda ingin kontak teman, minta bantuan. Tapi hubungan Anda nggak baik, dikontak nggak temannya? Tapi yang paling aneh, masih dikontak kan? Ya kan? Dan nggak berharap apa-apa gitu. Dan biasanya orang yang tak punya hubungan baik, walaupun dia mengontak, biasanya harapannya kosong. Mau dibantu nggak apa-apa, mau nggak dibantu nambah kesel. Kan nggak punya hubungan baik gitu kan? Oke, nah sekarang problemnya, apakah setiap orang yang minta kepada Allah itu, maaf, punya hubungan baik gak dengan Allah? Karena sifat Allah itu gak mungkin diminta kecuali diberi. Gak mungkin dimohon kecuali dikabul. Itu ada di Quran surah kedua, ayat 186. Paling kiri sebelah bawah di mushaf standar. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu kalimatnya. Jika ada hambaku Muhammad SAW bertanya kepadamu, berkonsultasi untuk mendekat kepadaku, ingin datang kepada Allah. Biasanya kalau motif hamba datang kepada Allah itu biasanya dua. Satu, pengen minta sesuatu, yang kedua mau bertobat. Umumnya begitu. Umumnya. Nah, sebelum datang, Allah sudah memahami karena Maha tahu sifatnya. Maka Allah jawab, ujibu da'watad da'i idza da'an. Katakan padanya, nggak usah lelah, aku sudah memahami sebelum dia datang. Wah, itu secara psikologis hebat sekali. Kalau Anda bertanya, Mas Dimas, mana ustadznya? Kok jam 10 belum datang? Iya nih, kayaknya nggak jelas ustadznya datang apa enggak. Dengan jawaban kedua, ustadz sudah dekat, sebentar lagi tiba. Mana yang menenangkan? Jawaban pertama atau kedua? Kedua. Maka Allah mengatakan, sebelum engkau tanya, katakan Muhammad pada mereka SAW, aku dekat. Setelah itu apa? Aku akan kabulkan apapun yang hambaku minta, sepanjang itu maslahat untuknya. Jadi setiap permohonan itu dikabul. Dan jawabannya menggunakan ya. Lalu kembali kepada saya jadi ujibu. Aku akan jawab kapanpun itu yang sesuai dengan kebutuhan dia. Ya, karena sifat doa itu gini. Sifat doa itu mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan memberikan apa yang dimintakan.
Karena Allah itu maha pengasih, nggak mungkin Allah ngasih kepada sesuatu yang membahayakan. Ya, kadang kalau memang betul itu maslahat buat Anda, minta, Anda butuh diberi seketika. Tapi kalau sekarang Anda belum siap, mungkin diberikannya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nabi itu minta kiblatnya pindah dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Kapan dikabulkannya? Setahun 8 bulan. Bayangkan seorang Nabi, Rasul, manusia terbaik, minta sama Allah, nggak langsung dikabul. Setahun 8 bulan baru dikabulkan. Kenapa? Bukan nabinya, umatnya belum siap. Ya, begitu pindah, dapat komen dari kalangan Yahudi yang ada pada saat itu di Madinah, langsung dislike, share, viral. Nggak ada yang subscribe satupun. Ya, yang ada nanti malah konflik. Jadi begitu sudah siap, sudah paham dengan esensi sholat, sudah mengenal Allah lebih dekat, baru dikabulkan. Kadang-kadang, maaf ya teman-teman, apa yang sekarang kita dapatkan, boleh jadi itu doa sekian bulan, atau bahkan tahun yang pernah dimohonkan dulu. Cuman kadang-kadang, sebagian hamba tidak menyadari itu, karena itu syukurnya telat. Gitu. Ada yang ketiga, ini yang lebih dahsyat. Allah mengganti apa yang diinginkan dengan apa yang dibutuhkan. Seperti pernah saya sampaikan, Anda punya anak, anaknya sakit, konsultasi ke dokter, ini yang terbaik untuknya jeruk. Pulang dari rumah sakit, dia merengek minta apel. Mama, apel, apel, apel. Ini nak, jeruk. Nggak mau apel. Ini jeruk rasa apel. Itu yang terbaik, gitu kan? Oke, kadang-kadang Anda minta motor, dikasihnya mungkin sepeda. Kadang Anda minta mobil A, dikasihnya mobil B. Kadang Anda mengajukan proyek A, dikasihnya proyek B. Yang ini nggak masuk, yang ini dapat. Jadi sifat doa, itu kalau dimohonkan, diberikan. Kalau nggak cocok di dunia, diberikan di akhirat. Itu sudah janji. Karena itu kita masih ada iman akhirat, jadi masih punya harapan. Yang bahaya itu kalau nggak punya keyakinan tentang akhirat, dia nggak punya harapan. Jadi meninggal aja. Kalau kita masih punya harapan, makanya kita belajar ilmu tentang alam kubur, ilmu tentang akhirat, pengetahuan tentang surga neraka. Kenapa? Supaya memunculkan harapan. Ya, sebab kalau ditanya nanti, kalau meninggal kemana, punya jawaban. Kalau orang yang nggak tahu itu ditanya kemana, meninggal ya meninggal aja. Kalau meninggalnya kan sama-sama meninggal. Halo? Ya? Baik. Nah sekarang problemnya adalah, bisa ada orang minta, tapi nggak terkabul gitu. Nggak dapat. Apa problemnya? Maka saya kisahkan hadis Nabi. Teman-teman, thumma dzakara ar-rajula yutilu safara ash'atha aghbara. Nabi mengisahkan seorang lelaki yang menempuh perjalanan panjang. Safar. Sifat safar, ingat ya, sifat safar itu cepat mengabulkan doa. Jadi kalau teman-teman sedang safar, kalau dari segi jarak tuh di atas 82 km dari segi jarak. Tapi kalau dari waktu tempuh yang merubah zona waktu lah setidaknya. Ya, jadi kalau kita misalnya dari sini mau ke Palembang, Papua, Lampung, safar. Tapi ingat, safarnya menuju tempat yang baik. Ya, ya? Ini mau safar ke Makau, safar ke Las Vegas misalnya, itu bukan safar namanya. Memang jalan jauh tapi bukan dalam konteks yang dibenarkan. Nah, orang yang menempuh perjalanan jauh dalam rangka kebaikan, apalagi diniatkan ibadah, maka berpotensi mengabulkan doa di setiap titian perjalanannya. Maka alih-alih banyak foto dan bikin status, saran saya, isi dulu dengan doa. Isi dulu dengan doa. 2, yamuddu yadayhi ilas sama, dia mengangkat tangannya ke langit gini. Saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya share saja. Biasanya begini yang mudah untuk dilakukan. Kalau Anda angkat telapak begini, Anda garis kan ya? Ada garis ya? Nah, yang paling mudah itu begini, satukan garisnya. Ini, lalu di sini letakkannya. Nanti ada babnya, semakin tinggi dan luas permohonan, biasanya semakin diangkat, semakin terbuka. Seperti doa istisqa, minta hujan. Doa istisqa itu begini. Nanti ada di khutbah Jumat, misalnya khatib begini. Ya, sebetulnya tidak diatur secara spesifik, yang penting ngangkat. Tapi umumnya riwayat mengatakan ngangkat dekat ke dada. Saya yang praktekkan begini. Nah, singkatnya, hadis sahih mengatakan, orang yang mengangkat tangan dengan berdoa,
itu lebih cepat intinya dikabulkan dibandingkan dengan yang diam. Innallaha hayyun karimun. Allah itu maha mulia dan sangat merasa malu kalau seorang hamba mengangkat tangannya tidak dikabulkan doanya. Itu jawaban dari Nabi kepada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, kalau ada seorang hamba mengangkat tangan dan memohon kepada Allah, apakah dikabulkan?" Kata Nabi, "Bagaimana menurutmu jika ada temanmu minta kepadamu sambil menengadahkan tangannya begini? Ya, Mas Andrian, tolong sesuap nasi aja." Kalau nggak ngasih malu kan? Maka kata Nabi, Allah lebih malu karena sifat rahimnya, lebih malu kalau hambanya mengangkat tangannya lalu dia tidak memberinya. 2. 3, ini kunci cepat. Fayaqulu ya Rabb, ya Rabb. Lalu dia bermohon dengan al-asma'ul husna. Cara ketiga, kalau doa ingin cepat dikabulkan, mulai dengan al-asma'ul husna. Enggak perlu semuanya. Pilih satu nama yang sesuai dengan permohonan yang kita ajukan. Contoh, Allah punya berapa nama? Ya, yang dihitung 99. Itu yang disebut dengan Al-Asma'ul Husna. Quran surah ke-17 ayat 110. Ulidu'ullaha. Kalau engkau punya persoalan, kata Allah sebut namaku minta. Awid'ur Rahman. Sebut namaku sang pemberi tanpa batas. Maha kasih yang luas. Ayyamma tad'u, tapi kalau engkau ingin spesifik, falahul asmaul husna, pilih satu nama yang sesuai dengan kebutuhanmu. Contoh, Anda minta untuk dilapangkan rezeki. Sebut ya Allah, Allahnya dulu. Allah. Ya Razzaq. Ya Allah, ya Razzaq. Ya Allah sang pemberi rezeki. Anda belajar atau anak Anda belajar ingin diberikan keluasan ilmu. Ya Allah, ya Alim. Pilih salah satu. Nabi Zakaria ketika bermohon kepada Allah, manusia itu berkata, kamu punya keterbatasan, gak mungkin punya keturunan. Maka beliau menyebut nama Allah sang pemberi tanpa batas. Namanya Ya Wahhab. Disingkat dengan Hab. Ya, Wahhab. Banyak persoalan ingin dikuatkan kesabaran. Ya Sabar. Ya, jadi kalau Anda mau minta, nggak harus semua disebut. Nanti yang nggak ada, jadi ada. Ya Allah, ya Razak, ya Alim, ya Sabar. Tadinya nggak punya masalah, Anda malah punya masalah, gitu kan? Oke. Dia menyebut ketiganya. Jadi dia mengatakan, ya Rabb, nama ucap untuk pemberian dengan sifat rububiyah. Dia safar, dan orang ini mengangkat tangan. Apa kata Nabi? Anna yustajabu lidzanik. Ini susah doanya dijawab. Gimana bisa terjawab? Ternyata dia dalam keadaan sedang punya hubungan yang tidak baik dengan Allah. Kata Nabi, mat'amu haramun. Makanan dia sumbernya dari yang haram. Mashrabu haramun. Minumnya yang haram. Malbasu haramun. Pakaiannya dari yang haram. Wa ghudhiya biharamin, dan perangkat hidupnya haram. Saya pegang gelas dari tadi. Saya ingin tunjukkan begini. Ini gelas masih terbuka. Gini. Man. Saya bisa masukkan apapun. Spidol, pena, even itu air, dan yang lainnya. Tapi kalau mulai itu tersekat begini, apa yang bisa dimasukkan? Kalau sekatnya masih tipis, mungkin masih bisa ditembus. Sepanjang tajam permohonan, air mata keluar, bermohon dengan lembut dan lirih, masih bisa tembus. Tapi kalau yang menutupnya semakin tebal dan kuat, bagaimana bisa tembus? Maksiat yang membuat kita terhubung, buruk, jelek sinyalnya, koneksinya bahkan terputus dengan Allah, itu yang menjadikan sekat-sekat yang menghambat cawan hati kita untuk menerima pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi saya katakan di awal, bagaimana ada orang punya hubungan yang kurang baik dengan Allah, saat yang bersamaan dia berani meminta. Bersyukurnya Allah punya sifat Rahman dan Rahim yang masih menampung permintaannya dan mengabulkan. Cuman hamba itu yang harus membuka sekatnya dulu supaya pengabulan itu bisa masuk ke dalam dirinya. Jadi sifat Rahman Allah menjadikan doanya tetap dikabul. Cuman mental. Itu maksudnya.
Ya Allah Maha Adil, tetap memenuhi janji, diminta diberikan, cuman terpental. Karena apa? Sekatnya belum dibuka. Nah, untuk membuka sekat itu dan dibangun kembali hubungan baik, itu yang disebut dengan takwa namanya. Ya. Bagaimana Anda bisa meminta khusyuk berdoa? Saya kadang-kadang suka mau senyum sendiri. Ada orang berdoa, tapi gerah juga. Minta khusyuk, tapi dia membawa perangkat haram dalam dirinya. Gambar-gambar yang tak pantas, video-video koleksi yang buruk masuk di handphonenya. Kok bisa masuk sakunya saat yang bersamaan dia sholat? Kok bisa? Nggak malu sama Allah. Kan kita mengetahui Allah Maha mendalami segala hal. Allah Maha mengawasi. Lalu ada orang mengumpulkan hal yang haram, bahkan dalam handphonenya, dia masukkan ke sakunya, dan dia masih senang menunaikan sholat. Dan merasa nyaman dengan itu. Apalagi dengan keadaan sadar, dia hasilkan perangkat dirinya, pakaian dari cara yang tidak benar, kemudian juga perangkat dari cara yang tidak benar, kemudian dia diuji dengan persoalan, yang Allah ingin bimbing dia untuk mendapatkan jalan keluar yang baik, tapi dia menggunakan itu, dan dengan perasaan bangga dia bermohon kepada Allah. Tapi sekali lagi, karena Allah itu Rahman, sayang, kasih, maka persoalan sebesar apapun yang dirasakan dan bagaimana bentuknya, demi Allah saya katakan, pada akhirnya itu adalah jalan menuju kebahagiaan. Kalau bukan jalan kita menemukan kembali harapan cerah untuk terhubung dengan Allah, yang membuka kebahagiaan sejati berikutnya, atau memang itulah titik pertemuan dari semua keinginan yang akan dikabulkan.